Allah cinta sama kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad. Dari cintanya Allah kepada Nabi, ibu kebayang gak sih? Sampai Nabi tuh sama Allah dibuat gak punya bayangan. Saya kalau mikir-mikir, ya Allah, Allah luar biasa sama Nabi Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad sampai dibuat Nabi Muhammad itu gak punya bayangan. Bener Ustazah, Nabi gak punya bayangan? Gak ada, Nabi gak punya bayangan. Ada lagunya tuh, wala dhillun lahu balkana nura. Kan begitu? Ibu-ibu tahu lagunya? Nggak tahu, nggak apa-apa Bu. Saya mau nyanyi juga, suara saya pas-pasan, bingung saya. Wala dhillun lahu balkana nura. Nabi Muhammad itu nggak punya dhil, nggak punya bayangan. Sebab balkana nura, Nabi Muhammad cahaya. Cahaya nggak punya bayangan. Benda kalau kena cahaya jadi ada bayangannya, kan gitu ya. Jadi sekalian, kenapa Nabi Allah jadikan gak punya bayangan? Karena Allah gak mau ada orang nginjek bayangan Nabi Muhammad. Kebayang gak? Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad sampai Allah jadikan Nabi gak punya bayangan, karena Allah gak suka ada siapapun nginjek bahkan bayangannya Nabi Muhammad. Kita kan padahal kalau diinjak bayangan kita gak kenapa-napa. Ada gak diantara kita yang, awas dong sakit, kenapa sih kamu injak bayangan saya tuh? Jadi sekalian, dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tuliskan nama Muhammad bersandingan dengan nama Allah di tiang-tiang arsy. Allah jadikan nama Muhammad ada di pintu-pintu surga. Ini kita baca fakta ini, iman ini, hal yang kita yakini ini di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dalam tafsir-tafsir para ulama ketika mereka menerangkan wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Allah cinta sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad, semua yang berkaitan sama Nabi Muhammad jadi dicinta sama Allah. Sahabatnya Nabi Muhammad dicinta sama Allah, keluarga Nabi Muhammad dicinta sama Allah, orang tua Nabi Muhammad dicinta sama Allah, anak-anak Nabi Muhammad dicinta sama Allah, cucu-cucu Nabi Muhammad dicinta sama Allah, umat Nabi Muhammad dicinta sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini kita nih, modelan kayak kita nih. Allah Subhanahu wa taala bilang kalian sebaik-baik umat. Serius, kenapa nih kita nih kok bisa modelan kayak begini dijadikan sebaik-baik umat? Saya ngaca gitu, kenapa ya? Sebaik-baik umat nih, serius. Ibadah berantakan, akhlak berantakan, ilmu gak seberapa. Apa yang bisa bikin kita jadi dapat prediksi sebaik-baik umat? Imam Al-Busiri dalam burdahnya menyampaikan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata Allah, beruntung kalian wahai umat Islam, kalian dipilih Allah sebagai sebaik-baik umat. Kenapa bisa begitu? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena yang ngajak kita ke jalan Allah adalah sebaik-baik Rasul, Allah pun menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Jadi kita cipratan doang, gak benar-benar dicinta karena kitanya. Kita nih dicinta karena sesudah kita mengucapkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan Muhammadun, karena ada iman kepada baginda Nabi Muhammad. Allah dari cintanya kepada Nabi menjadikan kita umatnya sebagai sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Apapun yang berkaitan menabi dicinta Allah.